Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tugas CGP. Kali ini mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Musrifah. Saya bekerja di SMK Muhammadiyah Karanganyar, CGP Angkatan 10. Video ini mengenai kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi diri, posisi kontrol, membuat keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ada yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ada yang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal karena melakukan sesuatu berdasarkan dari pihak luar. Sedangkan yang ketiga yaitu berdasarkan kesadaran diri. Maka dari itu, kita seorang guru harus menumbuhkan motivasi yang bisa tumbuh dari dalam diri siswa agar mereka mau melakukan sesuatu itu berdasarkan dari keinginan mereka sendiri. Sehingga di sini kita harus menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebih untuk memunculkan motivasi. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Baiklah, kira-kira kita ada di posisi mana? Mari kita simak selanjutnya. Posisi kontrol seorang guru sebaiknya berada pada posisi manajer. Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid untuk mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan masalah. Lalu menvalidasi masalah, dan yang terakhir membuat keyakinan. Keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan 1.4 sebagai berikut. Budaya positif itu terdiri dari filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak,
dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kembangnya murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai. Guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, serta kebutuhan dasar manusia, dan membuat keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan, ternyata penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Padahal selama ini kita pikir bahwa hal ini dapat memacu prestasi siswa dan semangat belajar mereka. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah menyadari posisi. Kontrol yang terbaik adalah sebagai seorang manajer penanganan permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tantrum tidak mau masuk kelas saat tidak mau sekolah. Langkah pertama kali dilakukan sesuai segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas dengan mengajak diskusi anak tentang latar belakang masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan bahwa yang dia lakukan tidak baik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.